Hah? Indonesia peringkat 118? Halo Sobat DB News. Saat raksasa Asia seperti Jepang dan rival ASEAN kita Thailand peringkat FIFA-nya justru anjlok. Timnas Indonesia pun justru baru mencetak rekor peringkat terbaiknya dan mulai naik akhir-akhir ini. Ini bukan kabar biasa tentunya, ini adalah sinyal pergeseran kekuatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita bongkar habis-habisan di sini. Nah, kemarin pada hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, kita dikejutkan nih Kak oleh kabar yaitu tentang FIFA yang merilis update peringkat dunia terbaru yang mana Indonesia peringkatnya melejit ke 118. Wah, ini jadi salah satu berita menarik dan berita bahagia nih bagi kita semua, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia. Update dari FIFA terbaru nih, rankingnya dari video tersebut mulai naik ke peringkat 118 nih akhir-akhir ini yang baru diupdate FIFA pada Juli 2025 ini Kak. Iya, benar banget. Nah, Indonesia pada video ini juga tampak bahwa dia berada di posisi ranking ketiga ya, setelah Thailand dan juga Vietnam, khususnya di negara Asia Tenggara kayak gitu Kak. Oke. Indonesia pun sudah membalap beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, hingga Kamboja kayak gitu. Ini juga cukup menjadi berita yang menyenangkan bahwa Indonesia udah mulai melejit nih terkait persepak bolaan kayak gitu. Wow, 118, peringkat 118 dunia nih di ASEAN. Naik 5 posisi, alhamdulillah. Ini bukan sekedar angka teman-teman, ini adalah validasi dari hasil kerja keras timnas Indonesia selama ini. Tepuk tangan dulu loh. Dan kita berikan apresiasi tinggi-tingginya juga untuk para pemain sepak bola dan juga tim serta pelatih ya Kak. Betul, mulai dari zaman Sintayong sekarang sudah dipegang yang baru nih sama Patrick Kluivert dan naik akhir-akhir ini pada bulan Juli. Peringkat terbaik pada Peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir sejak 2006. Banyak dari kita mungkin dari SD ya atau SMP pada waktu itu yang sering kali melihat timnas Indonesia sebagai tontonan favorit nih pada Benar banget. persepak bolaan di Indonesia. Oke, benar banget juga. Berarti udah lama banget ya ranking Indonesia stuck yang akhirnya tahun 2025 pecah telur nyampe Betul. 118, yaitu ranking 118. Nah, kita pengen juga melihat sebenarnya ini awalnya kayak gimana sih, dan sempat juga menjadi trending di media sosial bahwa Indonesia pada pertandingan melawan Cina kemarin sempat mengalahkan dengan skor 1-0. Nah, ini beberapa cuplikan videonya. Pada video ini, penalti yang ditendang oleh Ole Romeni memasukkan ke gawang timnas Cina. Tentunya pada persepak bolaan hari ini, Ole Romeni mencetak gol dengan selebrasinya di penalti pada menit yang sangat drastis ini. Bener banget, ini menjadi salah satu gol yang bisa membawa Indonesia juga ya Kak untuk sampai lagi ranking 118 sekarang kayak gitu. Betul juga. Oke, ini video yang kedua ya. Nah, ini beberapa cuplikan video yang sudah menjadi salah satu prestasi bagi Indonesia dalam sejarah persepak bolaan ya. Ini tahun 2025 sejumlah gol yang sudah dilakukan oleh para pemain sepak bola timnas Indonesia. Oh, ini saat melawan Bahrain. Betul juga. Oke. Nah, Indonesia berarti pada saat ini pakai yang jersey putih ya Kak. Nah, benar banget. Nah, ini timnas Ini Indonesia. Ivar Jenner ya mulai memasukkan ke dalam penalti dan kemudian mau ditendang oleh Marcelino dan gol pada posisi melawan Bahrain saat itu. Berarti Indonesia ini pada tahun 2025 Nah, berarti Indonesia ini pada tahun 2025 udah cukup banyak banget melakukan prestasi ya Kak ya. Betul, banyak banget nih yang mulai muncul pemain diasporanya, mulai dari luar negeri, asing sendiri, dan bahkan dari dalam negeri sendiri tentunya. Benar banget. Ini jadi salah satu prestasi dan juga peningkatan kualitas lah ya dari para pemain Indonesia, khususnya di tim Indonesia ini sendiri. Oke, betul Kak. Oke, langsung habis ini kita akan bedah datanya. Kenaikan ini dapat 11,63 poin dari sebelumnya. Sebagian besar disumbang dari kemenangan super penting 1-0 lawan Cina pada saat itu. Iya.
Gol debutnya oleh Romeni itu juga ternyata harganya sangat mahal sekali dibanding golnya pemain-pemain lain. Kekalahan dari Jepang, ya kita kalah, tapi dampaknya nggak signifikan karena memang peringkat Jepang dan dari Indonesia sendiri mungkin sangat jauh ya tertinggalnya. Benar banget. Sistem FIFA memang seperti itu. Dan penting untuk diluruskan, saya lihat dari beberapa sumber media sosial tentunya menyebut nama penalti. Pelatih. Dan penting untuk diluruskan, saya lihat ada beberapa sumber yang salah menyebut nama pelatih. Ini murni buah hasil kerja keras dari coach Patrick Kluivert dan seluruh stafnya, bukan pelatih-pelatih lainnya khususnya. Stabilitas dan program jangka panjang, Kluivert mulai menunjukkan hasil-hasil yang nyata pada akhir-akhir persepekan ini tentunya. Benar banget, berarti di bawah arahan dari coach Patrick Kluivert ini dan juga seluruh staff serta kerja keras dari para pemain, ini juga membawa dampak yang baik, khususnya dampak positif bagi kualitas para pemain timnas Indonesia kayak gitu ya Kak. Betul banget. Oke, nah selain dari kerja keras dari para coach, kemudian dari para tim dan juga para pemain itu sendiri, kita juga ingin melihat satu hal yang menarik nih Kak. Sebenarnya apa sih dan bagaimana peta kekuasaan di ASEAN itu sendiri? Dengan ranking 118 ini, kita resmi menyalip Korea Utara yang berada di ranking 119. Dan posisi ini kita juga semakin menjauh nih dari Malaysia yang ada di peringkat 125 Kak. Wah, keren sekali sih. Dari dulu kan Indonesia mungkin sering banget di comparing ya. Apa comparing bahasa Indonesianya? Ya, Indonesia sering banget dibanding-bandingkan gitu kan dengan pemain dari timnas Malaysia. Nah, pada tahun ini akhirnya Indonesia bisa menyalip juga nih ranking dari Malaysia itu sendiri Kak. Nah, karena ada gengsi regional ya, kayak aduh gengsi banget nih sama tetangga sebelah. Kok ranking segitu kita ranking segini sih? Nah, akhirnya masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola bisa berbangga nih karena Indonesia sudah berada di ranking 118 kayak gitu Kak. Wow, keren banget. Nah, kita terus mengejar ranking itu ya Kak dengan meningkatkan kualitas para pemain sepak bola khususnya di timnas Indonesia. Nah, ini juga selain dari prestasi Indonesia tadi, ada anomali nih sebenarnya yang bikin kita galeng-galeng kepala nih Kak. Kayak yang bikin ada aja anomali-anomali di tengah prestasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, di saat kita justru naik, Thailand justru terlempar dari peringkat 100 besar ke posisi 102. Nah, bahkan Jepang itu sendiri sebagai tim ataupun raksasa dari Asia itu sendiri justru turun ke peringkat 107. Nah, di tengah peringkat Indonesia yang justru naik, ada anomali-anomali yang justru membawa berita yang cukup menyedihkan juga ya Kak ya sebenarnya. Nah, kita bisa tahu bahwa peringkat Thailand baru saja terlempar dari posisi 100 besar menjadi posisi 102 Kak. Nah, selain itu juga timnas Jepang yang selama ini menjadi timnas raksasa di Asia itu sendiri justru sedang menempati posisi ataupun ranking di peringkat 17 Kak. Nah, kok bisa sih sebenarnya itu bisa terjadi Kak? Itu alasannya kenapa sih? Oke, kita jelaskan dari alasan yang pertama nih. Ini menunjukkan bahwa tidak ada. Salah dah. Kenapa? Oh benar. Takut. Oke, kita mulai dari alasan yang pertama nih. Ini mungkin terjadi bahwa tidak ada yang abadi tentunya di dunia persepak bolaan, baik dari dalam negeri maupun internasional sendiri. Performa di liga-liga resmi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia tentunya punya bobot yang sangat besar untuk meraih hasil yang sangat-sangat positif tentunya. Hasil negatif juga dapat meraih keuntungan jika mereka terus konsisten dengan hasilnya, mendapatkan dengan hasil yang sangat baik tentunya di hasil positif akhir-akhir belakangan ini seperti timnas Indonesia. Ini adalah pesan kuat, Indonesia bukan lagi tim-tim hore di persepak bolaan dunia. Indonesia sekarang mulai terjun langsung ke piala nyata, bahkan kita adalah ancaman nyata di Asia Tenggara. Indonesia di Asia Tenggara.
Ini adalah ancaman nyata, khususnya di Asia Tenggara. Wah, ini berarti ancaman juga bagi Hmm. sejumlah negara-negara tetangga kita ya Kak ya. Oke, Mungkin bagi Vietnam, kemudian Malaysia dan negara-negara lainnya. Nah, meskipun kita sedang berbangga hati Kak karena ranking Indonesia berada di posisi 118, namun Pak Erick Thohir juga sudah memasang target nih untuk menganalisis strategi ke depannya Kak, biar Indonesia bisa tembus ke peringkat 100 besar. Nah, aku juga setuju banget nih karena ini menjadi salah satu target yang realistis banget, karena ya Indonesia sudah meningkatkan kualitasnya secara pemain, secara timnya juga dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana sih caranya biar Indonesia bisa langsung masuk ke peringkat 100 besar, Kak? Oke, kuncinya cuma ada 3 nih. Yang pertama, konsistensi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Laga di sini poinnya monster banget. Satu kemenangan bisa melontarkan kita ke beberapa peringkat, bahkan naik ke peringkat dunia. Bener banget. Untuk yang kedua, peningkatan kualitas Liga 1. Dari beberapa akhir pekan ini, peningkatan kualitas Liga 1 tentunya sangat ditingkatkan oleh Bapak Erick Thohir sendiri. Liga yang kompetitif, wasit yang adil, serta infrastruktur yang sangat baik akan melahirkan pemain-pemain yang tentunya sangat Berkualitas ya. Liga yang kompetitif ini dengan wasit yang adil, infrastruktur yang baik akan melahirkan pemain yang berkualitas dan siap tempur di level internasional. Bener banget. Untuk yang nomor 3 adalah mentalitas pemain. Mentalitas pemain juga harus percaya bahwa mereka bisa bersaing di tim-tim level Asia, bahkan di tim internasional sendiri. Kemenangan-kemenangan ini harus menjadi bahan bakar semangat, bukan menjadi bahan bakar yang cepat puas tentunya. Bener banget. Jadi menjadi peringkat 119 ini menjadi salah satu acuan ya agar para pemain timnas, terkhusus juga kru dan juga coach timnas Indonesia untuk bekerja lebih keras lagi agar tidak cepat puas dengan posisi yang sekarang ini Kak, kayak gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi kesimpulannya Sobat DB News, peringkat 118 ini adalah buah manis dari segala proses yang sangat panjang yang tidak hanya dicapai dengan kedipan mata aja nih. Tapi hal ini juga bukanlah garis finish ataupun akhir dari segalanya. Ini adalah starting block dari para pemain timnas Indonesia untuk berlari lebih kencang lagi nih Kak, khususnya. Kita punya momentum sekarang, jadi kita juga punya materi pemain dan kita juga punya dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola timnas Indonesia. Nah, dari sekian banyak banget video dan juga reaksi yang sudah kita berikan tadi ya Kak ya, kita juga pengen tahu nih pendapat para penonton DB News untuk memberikan reaksi dan juga apa sih sebenarnya harapan-harapan kalian untuk timnas Indonesia ke depannya nih Kak, kayak gitu. Oke, menurut kalian sendiri dengan skuad yang ada sekarang, kapan realitasnya timnas Indonesia bisa menembus 100 besar peringkat FIFA dunia? Wah, bener banget. Tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian bangga dan suka video seperti ini, kalian bisa tekan tombol like, jangan lupa subscribe juga, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik tentang perjalanan timnas Garuda dan upload terbaru dari video YouTube DB News. Bener banget. Nah, kalau gitu terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video ini. Aku Farah. Dan aku Arya. Sampai jumpa dan Bye.